Waktu itu saya baru join Prudential sekitar 3 bulan. Saya nggak tahu apa itu asuransi, saya nggak tahu apa itu Prudential, saya nggak tahu. Tapi saya udah sounding ke adik saya gitu. Saya bilang, Mei, Cece udah join Prudential loh. Oh ya ya, oke, dia ingat dong ya. Akhirnya nggak berapa lama adik saya tuh telepon saya, C, lu bisa bantu teman gua nggak? Bantu apa? Klaim. Bukan, ini masalahnya rumit, dia bilang gitu kan. Dia udah coba jelasin, kayak saya bisa bantu aja, padahal saya nggak ngerti gimana cara bantunya ya. Nah jadi saya cerita ya, ini ada suami istri, teman adik saya, suami istri. Suaminya sudah cerai dengan istri. Suaminya berpenghasilan biasa-biasa lah ya, bukan orang kaya sekali. Istrinya tidak berpenghasilan di rumah tangga, punya anak 2. Anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki. Ya, anak pertama itu jadi waktu proses di pengadilan itu, si istri itu nggak dapat anak karena tidak berpenghasilan. Si pengadilan itu bilang sampai si istri berpenghasilan maka boleh ambil anak. Jadi si istrinya tuh kerja, akhirnya tadinya nggak kerja jadi kerja ya, jadi kerja. Setelah kerja jadi admin, dia bisa akhirnya tunjukin ke hakim lah ya, saya sudah kerja nih, tapi gajinya itu cuma cukup untuk 1 anak. Berarti dia baru bisa ambil 1 anak tuh. Anak yang kedua yang umur 3 tahun tuh masih sama papanya. Itu kejadian sudah cerai. Nah si papanya ini punya kekasih baru. Kekasihnya baru ini cuma sales girl lah, sales girl di mobil atau apalah, sales girl gitu ya. Nah sales girl ini tuh udah ngebet banget mau nikah sama papanya. Tapi karena si papanya itu kayaknya sales girl ini kayaknya orang Jawa ya, kayaknya gitu ya. Sales girl ini kayak menuntut mungkin pernikahan yang agak mewah seperti itu ya. Nah papanya itu nggak ada, jadi yang laki-laki itu nggak ada uangnya. Akhirnya kerja, tetap kerja, tapi kan bawa 1 anak tuh laki-laki. Mereka sudah tinggal bareng. Nah anak laki-laki ini ditinggal dong sama wanita itu, wanita yang nggak selingkuhannya juga, pacarnya ceritanya ya, pacarnya. Nah anak 3 tahun ya, kalau ada yang punya anak 3 tahun kesulitannya apa ya? Makan tuh sulit sekali dia makan. Nah jadi si anak ini tuh sulit makan, tapi anaknya nggak rewel. Sulit makan, sekali makan diemut, ya kan? Tapi karena bukan anak sendiri kan, nggak sabar, ya kan? Tampar dulu gitu kan, masih juga nggak mau emut gitu lah. Terus masih diemut juga. Terus akhirnya ini wanita ini nggak sabar, pegang kepalanya, dijedukin ke tembok 3 kali. Jadi memar, ya ceritanya. Akhirnya anak itu lemas, jatuh, nggak nangis nggak apa. Setelah setengah jam dia baru mikir, kok anak nggak bangun-bangun ya. Baru dibawa ke rumah sakit. Dimasukin ke dalam rumah sakit, kira-kira ICU sekitar 7 hari atau 9 hari si anak meninggal. Mamanya datang tuh, mama aslinya datang. Lihat visum apa semua, wah ini anak saya pasti dianiaya. Nah, maksud dari teman saya, maksud dari adik saya ini adalah, Ci, lu bisa tolong nggak? Lu kan agen kru. Ini anak punya UP jiwa 500 juta. Takutnya si pacarnya ini membunuh anaknya supaya dapat UP, supaya bisa bapaknya dapat, kan pemegang polisnya papanya, supaya papanya itu bisa dapat uang 500 juta dan cepat-cepat menikahi si pacar ini gitu ya. Tolong bisa nggak minta di stop sama Prudential biar uang UP jiwanya ini tidak jatuh ke papanya yang butuh uang saya gitu loh, gitu kan intinya gitu. Atau enggak jangan jatuh ke papanya lah, karena apalagi ke istrinya ini udah pasti murder, pembunuhan ceritanya kayak gitu. Terus ceritanya gue baru join Pro 3 bulan. Dalam hati rumit bener ya, ada case-case beginian gitu kan. Aduh, aku udah bilang sama Salas, ya ini coba kita pikir-pikir lagi, kita mau join Pro apa enggak ya. Karena saya udah pikir ini kalau sampai kayak begini ngeri juga ya gitu kan. Nah akhirnya saya bilang waduh, gue jujur nggak ngerti tuh kayak gimana caranya, aku mesti ngomong kemana ini katanya gitu kan. Akhirnya hukum berlanjut, si wanita ini nggak mau ngaku kalau dia melakukan itu. Akhirnya dijatuhin hukuman 15 tahun penjara. Tapi hakimnya tuh pintar sih, hakimnya bilang kalau kamu ngaku saya jadiin 10 gitu kan. Kalau kamu ngaku jadi 10, akhirnya dia ngaku jadi 10, lumayan. Nah
Tapi itu anak kan tidak tertolong dan meninggal ya kan. Nah si istrinya ini ya kan pasti dalam ngejoblosin itunya kan, dan hampir mau bawa suaminya juga gitu ke dalam apa ya cerita inilah pembunuhan ini, nggak tahu lah berkedok juga apa nggak tahu lah ya. Tapi akhirnya kita kayak udah sabar, kamu jangan bawa suamimu gitu kan, maafin dia, biar gimana pun kan dia papanya, mungkin harusnya dia nggak tega, tapi kalau demi uang demi wanita kita nggak tahu ya gitu ya. Akhirnya teman adik saya ini nggak jadi jeblosin si suaminya itu masuk penjara berikut sama pacarnya ini. Nah ini saya mau sharing fotonya, tidak difoto ya, tidak boleh difoto, tapi boleh di Google beritanya. Mbak Marvelio Benedict namanya, di Google aja keluar kok namanya, tinggalnya di Serpong. Ini anaknya meninggal, di foto terakhir dia, terus ini mamanya tulis Happy birthday my beloved son, miss you so much. Ini kuburannya Marvelio Benedict. Jadi kalau saya bilang ya jadi agen asuransi susah gampang ya. Kok Maria kayaknya hari ini sharingnya bikin yang scary gini sih? Enggak. Cuma maksudnya jangan cuma asal buka polis orang gitu ya, pikirin komisinya. Aduh, dulu awal-awal sebelum kejadian ini, kalau ada yang buka 500, aku nanya, api total berapa Han? Api total? Selalu nanyanya kayak gitu. Udah berapa jam lagi capai Star Club gitu. Tapi sejak saat ini, aku udah gak terlalu mikirin ini sih. Kalau dapat ya senang, kalau nggak dapat ya sudah. Tapi lebih pikirin kalau saya bukain buat dia, apa ya kedepannya yang saya bisa lakukan untuk keluarga ini gitu. Jadi jangan asal terima customer juga, jangan asal terima nasabah juga. Terima yang maksudnya yang kita benar-benar kayak ada apa ya, ada rasa kita memang membantu gitu. Kadang-kadang kalau yang cuma demi duit, padahal customernya, kliennya kayaknya jerk banget ya, nyebelin banget ya, kita masih tetap terima dong ya. Itu urusannya ya 30 tahun loh sama dia loh, mesti ngurusin dia gitu, dan gak happy, gak enjoy. Tapi ada teman saya itu bilang, Maria bisa nggak sekarang ke rumah sakit Kapenda Kapuk untuk doain gitu. Karena ini anak menderita kanker kelenjar getah bening dan hampir meninggal. Jadi kayak belum ada keluarga atau siapa yang datang jenguk lah. Intinya saya diminta datang doain. Jadi karena dekat ya rumah sakit Kapenda Kapuk, jadi saya sering datang, temenin, datang ngajak ngobrol gitu loh ya, dan saya doain gitu. Nah anak ini tuh sering ditinggal sama orang tuanya. Jadi papa mamanya itu dia dari Kalimantan, jadi didatangin ke Jakarta karena nggak bisa berobat di Kalimantan, dia didatangin ke Jakarta. Papa mamanya ini sering pergi ke Malaysia untuk kerja. Jadi Kalimantan tuh kan dekat Malaysia, jadi mereka sering kerja, terus pulangnya mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu. Nah menurut dokternya, kebetulan dokter anaknya itu adalah dokter anak saya. Menurut dokternya itu neneknya tuh terlalu sayang, jadi kalau minta apa-apa tuh dikasih, snack dikasih, laci, tos, taro gitu. Kadang-kadang nggak makan siang, cuma makan gitu doang gitu. Jadi akhirnya kena kelenjar getah bening. Tapi saya nggak tahu itu memang apa ya, memang itu yang bisa membuat atau enggak ya, saya nggak tahu ya. Tapi menurut dokter, menurut cerita orang tuanya seperti itu. Akhirnya ini anak kena. Nah waktu di rumah sakit itu dia tuh nggak ditemenin, cuma ada satu mbak yang baru di-hire untuk temenin gitu ceritanya. Nggak, saya bingung ini kenapa orang tuanya tuh nggak pernah ada di sekitar dia gitu ya. Saya tanya, mbaknya juga nggak tahu, pokoknya ditinggal terus lah bu katanya gitu kan. Ternyata setelah saya tahu bapaknya ini, papa mamanya itu nggak punya asuransi, jadi akhirnya kemana-mana tuh ngutang itu kan juga harus cari toh, bener nggak? Mesti whatsappan, mesti telepon, mesti datengin, mesti apa gitu, mesti kasih bukti atau bisa masukin ke dalam kita bisa atau apa, itu kan harus ada bukti semua. Jadi mama papanya itu saking sibuknya cari uang sampai akhirnya tuh nggak ada waktu buat Clarissa ini, padahal Clarissa ini udah hampir meninggal gitu. Saya ceritain ya, ini yang saya tulis. Jam menunjukkan pukul 3 pagi, saya terbangun, tidak bisa tidur lagi. Anehnya saya langsung teringat sebuah nama, Clara, nama samarannya.
Saya tahu kenapa mendadak saya ingat anak ini, padahal sudah 1 tahun berlalu hubungan saya dengan Clara. Bulan September 2016. Jadi habis kena COVID, saya kena ini nih, kena situasi si Clara ini ya. Nama aslinya Clarissa sebenarnya. Saya mengunjungi sebuah rumah sakit di mana teman anak saya dirawat. Ketika saya datang pada waktu itu jam kunjung ruangan mulai kelihatan agak ramai. Kebetulan anak teman saya dirawat di ruangan yang berenam. Sudah pasti semua tirai terbuka. Ada 1 tirai yang masih tertutup. 4 posisinya di sebelah jendela. Karena keinginan tahunan saya cukup tinggi, akhirnya saya mengintip siapa gerangan di balik tirai itu. Saya melihat seorang anak berparas cantik namun pucat sedang tertidur lemas dengan beberapa alat di sampingnya. Saya melihat alatnya cukup banyak. Tidak seperti pasien lainnya, alat infus yang ada lebih dari 3. Terlihat ada gas oksigen di samping ranjangnya dalam posisi standby. Saya berpikir sakit apa ya ini anak ya? Di mana orang tuanya, mengapa tidak ada yang menjaganya? Cepat-cepat saya meninggalkan area itu karena takut disangka mencuri atau melakukan tindak kejahatan terhadap pasien. Tapi saya tetap melirik dari kejauhan tirai itu. Tidak lama kemudian datanglah seorang wanita sekitar 50-an dengan pakaian sederhana keluar dari toilet menuju tirai tersebut. Dan saya yakin betul bukan orang tua si anak perempuan tersebut. Saya tenang, paling tidak ada yang menunggu anak ini, pikir saya. Saya lalu pamitan pulang dengan teman saya dan berencana visit lagi beberapa hari kemudian. Beberapa hari kemudian saya kembali visit anak teman saya tersebut dan saya langsung tertuju pada anak itu lagi. Terus habis itu saya ngomong sama teman saya ya, kamu pernah tahu pasien itu siapa nggak ya, seperti itu ya. Nah habis itu selama anak gua di sini 3 hari sih gua nggak pernah lihat orang lain selain mbak itu katanya. Oh, dalam hati saya bertanya kenapa mamanya papanya nggak datang. Keinginan saya untuk menyapa dan mendoakan anak ini sudah tidak terbendung lagi. Akhirnya saya sapa, anaknya cantik, namanya siapa? Clara. Sakit apa? Dia dengan nada Jawanya, nggak tahu. Sakit apa? Demam naik turun. Ada nama penyakitnya sih, tapi saya nggak ngerti neng, katanya. Nama penyakitnya susah disebutinnya. Ketika itu pula saya tahu wanita ini hanya orang luar, pembantunya, ya, untuk menjaga anak ini. Saya kembali bertanya, boleh saya doakan anak ini? Ya mbak, silakan. Masih dalam keadaan tertidur, mata saya menerawang dan mencoba membaca setiap obat yang diisi ke tubuh anak ini. Ada infus merah, infus bening, ada botol infus yang kecil warna kuning, dan beberapa pil di mejanya yang belum terminum. Ketika saya mendekat, mata saya tertuju pada lehernya yang agak terbuka, walau ditutup selimut bengkak. Melihat telinga kanannya bengkak, kanan lehernya bengkak, saya langsung tahu ini pasti pelajaran kita begini. Penyakit yang mengerikan yang merenggut nyawa teman saya ikut di tahun 2010. Saya tumpangkan tangan saya di bagian itu dan saya mulai berdoa untuknya. 3 hari kemudian, saya masih memikirkan Clara walaupun barang saya sudah keluar rumah sakit. Si mbak yang sama mengenal saya dan langsung mempersilakan saya untuk mendoakan Clara kembali. Mbak, ini mama papanya kemana ya? Pernah datang? Cuma datang 5 menit, paling nggak setiap hari, lalu pergi sibuk teleponan terus. Saya juga kasihan loh sama anak ini, sakit kok ditinggalin katanya. Nah, memang kliennya berapa bersaudara? Cuma 2, dia tertua dan adik laki-lakinya masih 3 tahun. Saya sih nggak tahu banyak soal anak ini, karena saya baru diambil dari yayasan sekitar 2 minggu untuk jaga anak ini. Dengar-dengar anak ini bukan dari Jakarta neng, dari luar pulau. Dari awal saya datang, saya dipekerjakan ya cuma di rumah sakit aja. Sehingga menambahkan di Jakarta ini papa mama Clara cuma menetap di tempat saudara. Oh gitu. Sesaat setelah kami berbicara, saya melihat Clara mulai bergerak dan tampak besar. Nyigo ya, anaknya Nyigo. Ternyata si Clara menyigau. Saya cepat-cepat menggenggam dan mengusap tangannya untuk menenangkannya sambil berkata, semua sayang Clara. Papa mama sayang Clara. Mbak sayang Clara. Auntie Maria sayang Clara. Dia terus mengigau, saya bingung. Tiba-tiba saya teringat lagu masa kecil yang pakai nama mama, yang dipakai mama saya untuk menenangkan saya ketika saya mau tidur kalau saya sedang sakit. Lalu saya bernadu kecil lagu Jesus Love Me, Yes I Know It. Yes Jesus love God, yes Jesus love God, yes Jesus love God, for the Bible tells me so. Tidak lama dia tertidur kembali. 2 hari kemudian saya kembali lagi. Saya langsung menuju tempat di mana Clara tidur. Saya sontak kaget karena Clara tidak ada di sana. Pikiran saya mulai macam-macam. Saya langsung bertanya kepada suster setempat di mana anak yang bernama Clara. Suster berkata Clara dipindahkan ke ruangan ICU kemarin pagi.
Saya langsung bergegas lari menuju ICU. Saya lihat Mbak itu di sana dan ada sepasang suami istri juga. Entahlah siapa namanya. Orang tersebut kaget berpikir dalam hati, ini siapa ya yang lama bisa lupa. Tapi karena si Mbak menunjukkan gerak-gerik kedekatan dengan saya, maka si Bapak ini tidak curiga. Saya berasumsi pasangan ini adalah orang tua Kla dan memang ternyata benar. Mereka tampak sibuk mengangkat telepon bolak-balik ruangan, tampaknya bukan urusan bisnis, tapi lebih kepada memberikan klarifikasi kepada si penelpon. Lalu saya memperkenalkan diri. Hai Pak, saya Maria. Saya baru kenal Kla beberapa hari yang lalu. Saya cuma visitor yang peduli dengan Kla. Si Bapak cuma merespon, oh ya. Melihat sibuk ya, lalu nggak peduli dengan saya dan pergi. Dalam hati, cuek banget ini orang. Ya wajar lah, saya pikir sama anaknya aja cuek, apalagi sama saya. Saya nggak peduli dengan orang tuanya. Saya datang untuk Kla, lalu saya mendekati Kla dan berbisik, Kla, ini Aunty Maria, kamu yang kuat ya. Nanti doain kamu lagi ya, lalu saya berdoa. Di saat itu papa mamanya terdiam melihat Kla mengganggu ketika saya ajak berdoa. Padahal tadinya sudah hampir 2 hari tidak merespon. Kondisi Kla tidak membaik, namun papanya melihat saya direspon oleh Kla, maka papanya minta saya untuk menanyakan Kla. Coba kamu tanya, dia mau apa? Apa aja yang dia minta saya berikan sekarang, dia mau apa? Nadanya tiba-tiba melirik, apapun Kla, apapun papa berikan Kla, apapun papa berikan. Apapun itu, sambil berlinang air mata, tidak kuat berdiri, menunduk dengan lutut lemas, berpegangan pada pagar ranjang rumah sakit. Tidak lama dia mencoba bangkit berdiri, dengan menggenggam menahan emosi, menggigit kepala tangannya sendiri. Bersuara serak dengan emosi yang tidak berirama seperti roller coaster, seperti menahan sesuatu perasaan yang sakit yang tidak tertahankan dan tidak pernah tersampaikan. Jujur saya ikut sedih, dan tanpa sadar saya juga ikut berlinangan air mata dalam keadaan masih memegang tangan Kla. Mamanya yang melihat suaminya menangis juga ikut menangis, berkata dengan nada yang lemas dan risau, kamu tanya dia, saya sudah jadi mama yang baik belum? Tolong tanyakan dia. Dan mengulang pertanyaan yang sama berkali-kali sambil memukul dadanya di bagian kiri. Saya sudah jadi mama yang baik belum untuk Kla? Tiba-tiba saya merasakan kepedulian yang luar biasa saat itu. Berandai jika saya berada di posisi mama Kla, tiba-tiba dada saya terasa sangat sesak dan mencekik. Ternyata rasanya kembali dan membangunkan saya pukul 3 pagi hari ini dan memikirkan keadaan Kla. Dalam keadaan semakin tidak bisa menahan air mata, saya bertanya, Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa saya di situasi seperti ini? Saya tetap membisikkan dan menanyakan apa yang mereka minta, tanyakan, tetapi Kla tidak merespon. Diam tidak bergeming, padahal saya berharap ada anugerah dari Tuhan. Kla, jangan marah ya sama papa mama. Papa mama sayang Kla, mama sayang Kla, mereka sayang kamu. Seketika saya melihat jantung Kla yang mulai berantakan iramanya melalui alat rumah sakit sudah mulai drop. Saya mulai membisikkan kata-kata, kamu lihat apa Kla? Kamu lihat terang ya? Kamu lihat tangan yang besar ya? Kamu lihat yang putih? Kamu lihat genggaman teman itu? Dia akan bawa kamu ke tempat yang lebih baik, tempat yang jauh lebih baik dari tempat ini. Kla mengangguk kecil, sedikit menarik bibirnya, menandakan dia melihat sesuatu dengan gambaran tersebut. Saya kaget setelah merespon. Dia merespon, dia tersenyum kecil kembali, kondisi semakin sedikit stabil dan membaik. Saya berdoa dalam hati, walau dengan gundah gulana, Tuhan berikan Kla kesempatan hidup, berikan papa mamanya kesempatan bersama Kla. Alat bunyi rumah sakit berbunyi lagi. Saya bisikan kembali ke telinganya lagi, bukannya berharap Kla meninggal, tapi lebih melapangkan jalannya jika ini kehendak dan kuasa. Tapi Kla, kalau kamu mau pergi nggak apa-apa, papa mama sudah di sini terakhir kalinya buat kamu. Kla sudah nggak merespon. Saya tidak bisa berlama-lama mengingat harus menjemput anak saya dari sekolah, maka saya pamit pulang. Pukul 7.25 saya dikabari melalui SMS oleh si Mbak kalau Kla sudah nggak ada. Rasa berkecamuk di dada dan di kepala, ada senang dia bersama dengan penciptanya, ada sedih, ada kesal, ada gondok, macam-macam lah. Bukan satu kebetulan, beberapa hari kemudian saya dipertemukan dengan dokter yang merawatnya. Dokter itu bercerita bahwa Kla adalah orang Kalimantan, dibawa ke Jakarta karena di sana alat kesehatannya kurang. Kla menderita kanker kulit jam getahnya. Ketika dibawa sudah stadium lanjut, telinganya sudah bengkak, bagian leher belakang telinganya. Orang tua Kla bekerja di Malaysia yang menitipkan Kla dengan adiknya pada neneknya. Orang tuanya 6 bulan pulang pergi sekali untuk mengunjungi anaknya. Ada beberapa kali demam, sang nenek gak curiga dan memberikan pengobatan tradisional. Malah disangkanya gondongan oleh si nenek.
Jadi ketika datang ke saya sudah stadium 3B mengarah ke 4. Memang dokter sudah mengira kalau waktunya sudah lama. Lalu mengapa mama papanya tidak sering datang berkunjung ke rumah sakit ya? Dokter anak saya bilang loh, ya itulah semua karena alasan biaya. Lebih parahnya nggak punya asuransi dan BPJS. Makanya mama dan papanya bolak-balik cari pinjaman, cari tambahan, cari pertolongan uang buat biaya. Ini baru sebulan aja biayanya sudah besar sekali. Mana keburu jual harta benda dalam waktu sesingkat ini. Ini pun mama papanya masih belum bisa bayar sepenuhnya. Saya sudah mencoba memberikan kepada Kla obat-obat yang murah loh atas permintaan orang tuanya, tapi tetap aja besar biayanya. Ya ampun, maafkan saya sudah menjudge orang tua Kla yang tidak peduli terhadap Kla. Padahal papa mamanya ini sangat peduli, tapi keadaan keuangan yang membuat mereka seperti ini. Lalu saya pamit dengan dokter. Ketika saya pulang dan mengambil kunci mobil dari kantong saya memegang suatu benda yang janggal di kantong saya. Karena jeans belum sempat saya cuci, jadi tulisan di kertas itu masih lumayan jelas. Ada tulisannya ya. Saya ingat banget kertasnya kayak begini. Palma di mana? Kla kangen sekali. Kertas ini saya temukan di lantai terjatuh di meja rumah sakit, ditulis oleh Kla sendiri dengan meminjam pen dan kertas dari suster. Karena selama sakit papa mamanya jarang datang. Ketika papa mamanya datang, seringkali Kla sedang tidur juga. Maka Kla meneruskan kisah ini di mejanya agar supaya papa mamanya membacanya. Ini semua terjadi ketika keadaan masih agak kuat untuk duduk dan menggenggam. Saya bermaksud menyimpannya dan memberikan kepada orang tuanya, namun saya lupa memberikannya. Kertas itu sudah jadi tidak penting saat itu, tapi sangat berarti buat saya. Tulisan seorang anak yang dianggap tidak penting namun penting, begitulah statementnya, yang penting namun tidak penting. Saya juga tidak bisa lagi peduli untuk memberikan kertas ini kepada orang tuanya. Mengapa? Toh saya nggak tahu nomor HP-nya. Kalau saya beritahu rasanya juga akan menambah penyesalan mereka. Lebih baik Kla tahu. Lebih baik mereka tahu akhir dari cerita Kla, yang Kla masih tersenyum dan terakhir kali di hidupnya. Pelajaran untuk saya belajar dari seorang Kla. Saya tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk terakhir orang yang saya cintai dengan sibuk mencari uang. Jika vonis dokter hanya ada beberapa waktu hari lagi tersisa, saya mau beberapa hari waktu itu saya terus berada di samping orang yang saya kasihi. Tidak ada kesibukan lainnya, apalagi tidak sempat menemani karena sibuk mencari pinjaman. Padahal sudah jelas-jelas Kla sudah tidak divonis hidupnya tidak sampai sebulan, dan orang tuanya pun tahu. Tapi tetap saja keadaan terpaksa membawa mereka ke situasi seperti ini. Setelah Kla tiada, masih ada sisa-sisa hutang rumah sakit yang harus dibayarkan. Bekerja lebih giat lagi untuk membayar semua hutang. Harta benda semuanya sudah tidak ada. Hutang kerabat juga harus segera dilunasi. Ya semoga aja kisah Kla ini tidak merembet ke orang lain atau ke adiknya. Jadi tidak perlu mengalami hal yang serupa. Dan saya berharap yang membaca cerita ini bisa berkaca dan ambil hikmahnya. Keberadaan orang tua di sisi anak sangatlah penting, apalagi ketika mereka sakit. Setiap orang tua haruslah bijak dalam keuangan, sedia payung sebelum hujan, persiapkan dana sebelum badai datang. Kalau terjadi badai bersyukurlah, kalau tidak terjadi badai bersyukurlah, itu bagus. Kalau terjadi badai tetaplah mengucap syukur dengan segala persiapan. Paling tidak engkau tidak terlepas dalam penyesalan yang dalam. Orang tua kelak kehilangan anaknya dan juga kehilangan momen paling berharganya. Paling tidak jika ada perencanaan yang matang dalam keuangan, walau mereka tetap akan kehilangan anaknya, tetapi paling tidak mereka tidak memusingkan biaya rumah sakit dan tidak kehilangan momen kebersamaan yang paling berharga untuk terakhir kalinya bersama kelak. Kemana lagi kita bisa kembali mendapatkan waktu terakhir orang tercinta? Kalau tidak butuh apa-apa lagi di masa hidupnya yang tinggal sedikit, mainan, baju, semua sudah gak berarti. Dia hanya membutuhkan kehadiran orang tuanya untuk menemaninya sampai ajal memanggilnya. Tapi sayangnya, itu pun tidak telah dapatkan dari papa mamanya. Life once, use it wisely. Be ready for everything, for life is so fragile. Handle it with prayer and decent action. Just be real. It is just sharing. Peace. Jadi setelah sekian lama akhirnya memberanikan diri untuk datang ke tempat ini lagi. Jadi di kafe itu saya ketemu orang itu ya. Masih ingat betul waktu itu ini 2016. Waktu ingat betul 2 tahun yang lalu saya berbicara dengan Ko Ivan almarhum.
Di kursi sofanya itu beliau duduk dan saya duduk di kursi kayunya. Malam-malam pukul jam 11 beliau menelpon saya dengan nada buru-buru karena harus ke airport. Ko Ivan bilang, "Halo Maria, Maria belum tidur kan? Ada yang saya mau bicarakan, saya mau ketemu kamu sebentar ya, sebelum saya ke airport. Tolong temui saya di pom bensin cafe 11.30 di Bengawan Solo, Kota Indah Kapuk." Oke, baik kok. Kenapa ya buru-buru begini, mendadak amat kok? Nanti saya ketemu, saya jelaskan ya. Saya jam 11.30 izin sama suami, malam-malam itu saya tiba di tempat. Ko Ivan sudah ada di sana. "Maria begini, kamu tolong buatin saya UP Jiwa 25 miliar. Ya. Koko kan punya anak 5, masing-masing saya mewariskan 5 miliar. Oh baik kok, tapi kenapa mendadak harus ketemu malam-malam gini, kenapa nggak besok? Saya nggak sempat Mar, kamu buatin aja. Sini saya tanda tangan formnya, ini kartu kreditnya di charge dari sini aja. Kemarin kamu jelasin saya soal proteksi hutang ke saya sadar akhirnya. By the way, kamu tahu ya, saya ada bisnis batubara. Untuk bisnis saya di batubara, saya ada hutang bisnis 16 miliar. Belum yang lain. Tapi ini yang paling beresiko. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan saya, paling nggak anak-anak saya nggak susah. Tapi kamu janji ya, harus bantu urus kalau saya kenapa-napa. Tenang kok, I can be trusted. Yaudah sudah ya, saya jalan. Kalau ada apa-apa WA saya aja. Sesudah itu, Ko Ivan buru-buru pergi ke airport dengan supirnya. Katanya trip kali ini mau lihat lahan properti barunya, lalu lanjut ke Amerika, menemani anak yang baru berangkat bulan lalu, bulan September 2015. Lalu saya mengurus semua surat yang diperlukan, kartu kredit ternyata decline di charge. Melalui via WA saya tanya, "Ko Ivan, sudah diproses nih, tapi kartu kreditnya decline. Jadi gimana ya?" "Oh kemarin saya kasih kartu kredit yang mana ya?" "Yang ini kok." "Oh ya ampun, tuh kartu kredit yang saya proses tutup, soalnya ribet banget bank itu. Nanti lusa saya tiba di Indonesia, saya fotoin ya. Saya nggak bawa ke sini soalnya." "Oke bro." Ceritanya berkali-kali saya follow up, dia selalu tidak di Jakarta karena itu akhir tahun ya. Jadi miss many times. Ya sudah, saya pikir Ko Ivan nggak jadi kali ya. Terlalu di-push juga nggak enak. Saya diamkan dulu. Lagi pula saya nggak enak, saya perempuan kok ngejar-ngejar getol begini. Dulu masih gengsi. Sampai akhirnya bulan Februari saya lihat di foto di BBM. Dulu masih zaman BBM ya. Kok berubah menjadi foto seorang laki-laki di obituary koran. Lalu saya tanya, "Hai Ko Ivan." "Hai, ini siapa?" "Saya Maria." "Ih, kok lupa sih kok?" "Saya Maria." "Kok fotonya begitu? Itu siapa? Siapa yang meninggal?" Terus dari sana dibalas, "Kamu siapa?" "Saya istri Ivan." "Oh maaf Cici, saya pikir Ko Ivan." "Ko Ivannya ada." "Saya Maria, teman Ko Ivan yang ngurusi asuransi prudensial beliau." Terus dia jawab, "Saya istrinya. Saya pegang HP-nya sekarang. Ko Ivan sudah meninggal." Saya kaget. "Oh ya? Kenapa dan kapan? Di rumah duka mana? Saya mau datang." Dia bilang 1 minggu lalu sudah dikubur di San Diego Hills. Meninggal karena sakit, banyak pikiran, depresi, stres karena usaha batubaranya hancur. Sempat dirawat beberapa hari di ICU, beberapa hari kemudian tanggal 26 Januari 2016 meninggal. Kamu tadi bilang, kamu agennya Ivan kan? Dia ada warisan berapa ke saya dan anak-anak? Saya terdiam 1000 bahasa. Mati. Mana ada asuransi dia? Setelah beberapa detik saya memberanikan diri reply. Saya bilang, "Maaf Ci, sebelumnya Ko Ivan nggak ada buka polis, nggak jadi buka tepatnya, belum sempat buka. Jadi nggak ada warisan dari Koko untuk Cici dan anak-anak." Dalam hati saya pasti dimarahin. Bener aja nggak lama, istrinya ngoceh-ngoceh, telepon balik ya ceritanya. "Maksud kamu apa ya? Katanya kamu agennya. Kenapa nggak ada polisnya? Kenapa nggak jadi buka ya? Kenapa nggak ada? Pasti kamu lah nggak follow up. Kenapa kamu nggak bisa paksa dia, desak dia? Berarti dia sudah ada feeling kan kalau dia sudah mau buka polis. Kamu tahu Ko Ivan ini meninggalkan hutang berapa?" Saya nggak berani jawab. Kamu saya kasih tahu ya, Ivan itu meninggalkan hutang 16 miliar. Itu cuma di batubaranya. Belum lagi bisnis dia lainnya.
saya tidak bekerja dan ada anak 5. Kamu bisa bantu apa? Saya depresi berat sekarang sampai nggak tahu mau berbuat apa. Saya akhirnya menawarkan diri, boleh saya ketemu Cici sebentar? Buat apa? Percuma. Jangan kamu jadi mata-mata untuk tagih hutang saya dan anak-anak saya. Saya menyendiri dan mengungsikan diri karena sudah tidak punya apa-apa lagi. Sudah jual semuanya pun masih tidak cukup bayar. Percuma kalau jadi agen, gak membantu. Dimatiin teleponnya. Terus langsung ditelepon saya. Intinya saya gak dihubungin saya. Saya tahu Ko Ivan ada di rumah. Ada rumah di Kemang, di Puri yang cukup besar dengan kolam renang. Saya rasa ini pun sudah dijual istrinya. Saya sudah layaknya dianggap adik oleh Ko Ivan. Saya tahu siapa partnernya dan saya pun tahu diperkenalkan dengan mereka. Saya juga tahu beberapa bisnisnya Ko Ivan. Kata Ko Ivan suatu hari, Maria kamu harus sedikit banyak tahu secara general ya bisnis saya dan aset saya, supaya kalau ada apa-apa sama saya, kamu bisa bantu keluarga saya. Soalnya saya baru tahu kalau kerjaan finansial bank itu seperti ini. Saya cuma bisa diam menangis di ujung telepon ketika istrinya menelpon saya dan marah-marah. Bukan menangis karena sakit hati dimaki-maki, tapi lebih menangis untuk keluarga ini. Menangis untuk istrinya, menangis untuk masa depan anak-anaknya, menangis untuk anak tertuanya yang baru saja masuk kuliah 1 semester, belum semester 2, harus pulang pastinya. Kalau saya jadi istrinya, pastilah saya depresi berat. Saat itu saya menyesal atas perbuatan saya, kebodohan dan cueknya tidak follow up, kurang mendesak si Bobo. Pertemuan saya terakhir dengan Ko Ivan Desember 2015. Saya berandai-andai, andaikan polis tersebut dibayar oleh Ko Ivan, terbayar ya. Membayar polis 2 bulan, 5 kali premi, UP 5 juta per bulan, berarti sama dengan bayarnya baru 25 juta selama 2 bulan. Tapi total yang akan dibayarkan berarti 50 juta ya. Tetapi UP yang keluar adalah 25 miliar. Fantastis ya. Sehingga jika keluar uang klaimannya, sang istri bisa bayar 16 M untuk hutangnya, masih ada sisa 9 M untuk sambung hidup istri dan anak-anak. Itu hanya berandai-andai. Kejadian ini sangat berkesan, terlalu berkesan sampai menampar dan memukul saya dengan sangat keras. Percakapan saya berakhir dengan istrinya berbekas banget sampai menoreh hati. Singkat cerita, saya sampai takut ke tempat ini lagi. Ada feeling guilty karena keingat muka Ko Ivan yang terakhir berbicara kepada saya. Kata-kata terakhirnya face to face sama saya. Tolong ya Mar, bantu urusin. Saya benar-benar masih. Hari ini saya memberanikan diri ke tempat ini, duduk di kursi yang sama, di sofa yang sama, di tempat kos Ivan dulu. Sudah 2 tahun kejadian waktu saya posting ini ya. Saya mau lebih serius dan lebih mendesak dalam menjadarkan orang. Jujur, kapok dan nggak mau lagi dimaki-maki orang. Kejadian ini membawa kesan tersendiri dalam perjalanan kami di Prudensial, terutama saya. Sempat gak nafsu makan dan sulit tidur memikirkan keluarga ini, menangis untuk mereka, menangis untuk anak terkecilnya yang masih seumur anak saya Joa. Saat ini kami sudah ade, cerita ini bukan membuktikan kami berhasil, tapi membuktikan kami serius. Bagaimana kami gak serius ya, sudah mengalami kejadian seperti ini. Yang pasti saya gak mau main-main lagi, gak mau menyambi-nyambi manis doang. Pekerjaan ini lebih tough yang dari saya kira. Beban mental dan tanggung jawabnya cukup besar. Saya terima kasih kepada Charles yang sudah support saya. Buat Ko Ivan, saya tulis juga di sini. Buat Ko Ivan, sorry ya, I make a big mistake to you and your family. Gak nyangka end up-nya akan seperti ini. I promise this kind of thing will not happen again to someone else's I know. You are now in better place. Semoga istri dan anak-anak Koko dibukakan jalan ya untuk bayar semua hutang-hutang Koko. Semoga partner Koko yang 2 orang itu disadarkan dan mau bertanggung jawab, gak main kabur aja dan lepas tangan. Semoga kejadian ini tidak terjadi lagi. Buat teman-teman yang didatangin insurance agent, please don't ignore them. Niat mereka baik. Mereka datang ke kalian karena mereka peduli. Dan jangan sampai terlambat. Gak semua orang berkesempatan punya untuk buka polis asuransi seperti ini, seperti Ko Ivan. Ya kurang beruntung. Jangan menyesal di kemudian hari seperti kisah nasabah saya. Kalau nasi sudah jadi bubur, ya telanlah. Bubur walau gak enak dan gak jadi buat kenyang, mending kalau jadi bubur, ini jadi gosong dan gak ada yang bisa dimakan. Benar kata orang, setiap istri belum tentu mengerti pentingnya uang pertanggungan jiwa dari sang suami,
Tetapi ketika mereka sudah menjadi janda, mereka akan otomatis mengerti. Buat para istri, jangan tunggu sampai menjadi janda untuk mengerti semua ini. Peace.